kepercayaan yang benar itu dimulai dari kebenaran hanya ada di dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu agama? Jadi kalau saudara pernah doa kelepasan tidak ada reaksi apa-apa, nggak apa-apa. Nggak harus ada reaksi. Justru reaksi-reaksi itu muncul karena dulu saya khotbah Maleakhi 3 ayat 10. Kalau kamu nggak persepuluhan, belalang itu akan memakan dan menghabiskannya. Angin akan meniupkannya. Oh, saya ngasih persepuluhan Bapak Ibu. Tapi takut dengan ancaman itu masalahnya. Right believing, right living. Terjemahannya adalah percaya yang benar itu akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Segala sesuatu yang terkait dalam ekspresi kehidupan itu dimulai dari apa yang kita percayai. Ya. Nah, kalau yang kita percaya itu benar, hidup kita benar. Kalau yang kita percayai salah, pasti hidup kita juga salah Bapak Ibu. Ya kan? Adam dan Hawa sudah mendengar firman. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat yang aku tanam. Ya. Karena waktu engkau makan, pasti engkau mati. Itu kebenaran. Dan selama beberapa lama di Taman Eden, manusia itu hidup dalam damai, bahagia. Tapi tiba-tiba hal yang mengejutkan datang. Iblis melalui ular berbicara kepada Hawa. Dia mulai mengusik kebenaran yang ada di dalam pikirannya. Ini dalam bahasa yang saya sederhanakan. Pikirkan. Ini setan ngomong, pikirkan. Kenapa kamu nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Pasti Tuhan menyimpan sesuatu yang baik untuk kamu. Karena hanya Dia saja yang boleh tahu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini bukan Tuhan ya, setan yang ngomong. Yang ngomong, jika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Menarik bukan? Apakah itu kebenaran? Bukan Bapak Ibu. Tapi cilakanya Hawa menganggap itu sebuah kebenaran. Iya ya. Kalau itu disembunyikan bagi Allah, masih ada sesuatu nih. Jangan-jangan ini betul. Coba. Nah, mulai itu diracuni pikiran, sampai akhirnya dia melakukan tindakan yang sebetulnya menurut firman tidak diizinkan. Dan dia mengambil buah itu dan makan. Saudara, iblis adalah bapak segala pendusta. Dan baru ketahuan setelah dia memakannya. Terlambat sudah. Dan dia diusir dari Taman Eden. Pohon kehidupan dia tidak boleh datang dan dijaga oleh kerubim. Supaya jangan dia hidup selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dan akibat dari salah kepercayaan, salah terhadap apa yang disebut dengan sebuah keyakinan, maka nasib bumi dan nasib dunia ini dan semua isinya, termasuk kita, menjadi salah semua. Betul kan? Dimulai dari apa? Kepercayaan yang salah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati ya. Apakah yang engkau percaya itu? Kebenaran atau bukan kebenaran? Kamu akan diberkati dengan khotbah pada pagi hari ini, ya, dan kamu akan pulang dengan gitu ya. Nah, saya berdoa. Ini kabar buruk. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada seorang pun.
Jadi, akibat kesalahan Adam dan Hawa, karena salah menempatkan sebuah kepercayaan, seluruh hidup manusia hancur. Dan terus terang, setelah itu kepercayaan semua manusia menjadi di tempat yang salah. Tidak ada yang benar. Karena apa? Masalahnya dosa Adam itu telah diimputasikan ke dalam keturunannya. Sehingga semua orang belum lahir, baru dalam kandungan, Tuhan sudah ngomong, dosa. Saudara-saudara, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Boleh dibuka deh. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Tuhan bilang bahwa Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, bukan semakin besar loh ya. Besar. Konsisten besar. Di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu, Pak, Bu, Dek, saudara-saudara, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya mau tanya, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita sempurna enggak? Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang kemudian dia menyesal karena dia merasa bersalah? Telah melakukan sesuatu yang kurang sempurna, kurang layak, kurang bagus. Enggak kan? Saya bilang ini cara Tuhan mempersonifikasikan tentang bagaimana dia di tempat manusia. Nah, saya kira kita tahulah bahwa seringkali kita juga melakukan hal yang seperti itu kan. Aduh, andai kata aku tidak melakukan ini, tentu saja aku nggak mengalami kerugian ini. Menyesal. Ya, tapi Tuhan bukan seperti itu. Ya. Saya bisa menggambarkan betapa Tuhan mengambil posisi kita dengan mengekspresikan seperti ini untuk menyatakan, ini serius Bapak Ibu. Ini tenanan ini, bukan main-main ini. Dosa sungguh menyesatkan. Sejak itu manusia di tempat yang salah, di posisi yang salah, dan melakukan dan mengekspresikan segala sesuatu yang salah. Saudara, dan cerita setelah ini, Kejadian pasal 6, kan kita tahu cerita Nuh. Ya, karena saya pakai dalam tanda petik istilah menyesal ya, maka Tuhan menghancurkan seluruh manusia kecuali keluarga Nuh diselamatkan karena kasih karunia. Saya senang sih membaca ayat ini karena saya menemukan kasih karunia yang awal itu justru di sini, Kejadian pasal 6. Mulai ya. Ini kan tentang kejahatan manusia, ya. Sekarang ayat 8, ayat 8. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow. Bilang sama diri kita, tetapi sebut namamu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Yakub mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Setelah itu ayat 9. Inilah riwayat Nuh, titik 2. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saya mau tanya, dapat kasih karunia dulu, baru benar, atau karena benar, dapat kasih karunia? Kasih karunia dulu ya Pak Vincent ya, karena disebut lebih awal. Ya. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat membalikkannya. Ya kan? Nuh itu luar biasa. Di antara orang sezamannya orang benar, enggak bercacat. Makanya Tuhan pilih dia. Ayo jemaat,
Buat hidupmu benar dulu. Nanti Tuhan kan akan memberkati kamu. Keliru. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih karunia dulu. Saya tuh yakin banget, Nuh itu sama juga dengan kita, dilahirkan dalam dosa. Tapi karena kasih karunia, kemurahan Tuhan itu diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Tetapi dilayakkan untuk menerimanya. Dan itu Nuh. Dan itu jemaat GKI Marina. Amin. Itu luar biasa. Sebab apa Pak Yakub bisa ngomong begitu? Loh, firman Tuhan sudah ngomong, semua manusia telah berbuat dosa, termasuk Nuh. Lah iyalah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk Nuh. Ya iyalah. Lah kok Nuh dibilang tidak bercacat? Benar. Karena kasih karunia. Itu yang harus dibaca Bapak Ibu. Dan saudara tahu, meskipun manusia seluruhnya dihancurkan, dipilih satu keluarga saja, keturunan Nuh dan selanjutnya tetap berbuat dosa atau tidak? Sama. Masalahnya program di dalamnya masih sama, produk keturunan Adam dan Hawa. Saudara-saudara, manusia berjuang untuk hidup benar, mempercaya yang benar. Tapi karena bibitnya tidak benar, hancur. Ada orang tua yang membawa anaknya setiap minggu ke sekolah minggu. Bagus, guru di gereja mengajarkan, ayo mengasihi Tuhan, mengasihi teman-teman. Ya, saudara-saudara, di rumah dia nonton TV. Zaman itu TV nggak seperti sekarang ya, dilupakan. Ya, mereka mainnya tab, mainnya smartphone. Ya, tapi TV zaman dulu tontonan satu-satunya. Ada sinetron. Nah, sinetron itu kan dulu itu kan memang ekspresi dari kejahatan dan dosa. Misalnya ya, penindasan, ya, perkelahian, perebutan, perselingkuhan, gitu toh. Nah, kalau drama itu terus dipertontonkan, saudara, tiba-tiba di sekolah minggu anak ini bertengkar sama anaknya, langsung keluar kata-kata kotor, kata-kata binatang. Orang tuanya sampai marah. Setiap minggu ke gereja, diajari firman. Sini mulutmu, pak. Orang tua jengkel banget. Ya, saking jengkelnya dia tanya, siapa ngajari kamu? Hah? Wah. Kadang-kadang kalau saking emosinya dia lupa. Kamu tuh anaknya siapa? Di rumah gak ada yang ngomong kayak gitu. Lupa kalau itu anaknya. Kasihan. Saudara-saudara, selidik punya selidik karena pengaruh tontonan televisi. Pertanyaan saya itu begini. Berminggu-minggu diajari untuk ngomong yang baik. Hanya 1-2 kali nonton kata kotor di televisi, dia bisa ngikuti. Tanpa ada yang ngajari. TV itu nggak ngajari, cuma ngasih contoh. Dia ngikutin. Kenapa? Karena sumbunya langsung nyambung. Dosa kena api, langsung terbakar. Dan itu yang terjadi terkait dengan masalah kehidupan kita hari ini. Ya, susah Bapak Ibu. Meskipun manusia dimusnahkan, Tuhan tahu. Tidak mengubahkan keadaan dunia. Keturunan Nuh sama juga. Tapi Tuhan sudah janji, aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Jadi meskipun kota Semarang kali ini banjir, lagunya Waljina ya. Suka banjir, percayalah banjir itu tidak akan memusnahkan kita. Amin. Karena itu firman Tuhan. Ya, tapi kan mikirnya bukan karena soal musnah, jangan banjir gitu kan. Apalagi gereja kita di sini. Suka kebanjiran. Iya kan? Saudara-saudara.
Tuhan bilang dan Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan tidak akan memusnahkan kita manusia. Tapi ini yang dia perbuat bikin orang kagum. Muridnya pernah bilang, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya, walaupun dia saleh, mengikuti semua hukum Taurat, masuk surga. Lalu muridnya yang jawab gini, Yesus, nah kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Kan gitu kan? Yesus jawab apa? Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara tahu, karya penebusan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, itu adalah pengalihan program software di dalam hidup manusia. Diganti. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Hari ini saya katakan kamu adalah jemaat, dikasihi Tuhan. Yesus sudah mati buat kamu. Kamu tuh orang benar. Kamu tuh ciptaan baru. Yesus itu hidup di dalam kamu. Ya. Dan kamu, bagi Bapa, kamu adalah orang yang tidak bercacat. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena Yesus yang tidak bercacat itu telah menggantikan hidupmu. Bapa melihat kamu, Bapa melihat Yesus di dalam kamu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, saya mengatakan seperti itu. Dan kamu jemaat berkata, amin. Benar. Pernah enggak saudara dituduh? Kamu orang benar, lihat aja tuh kelakuanmu. Apa kelakuan? Janji aja enggak pernah tepat. Kita ditembak kayak gitu ya Bapak Ibu. Saudara jadi ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan ini? Iya ya. Kok saya gini terus ya? Saudara, ini masalah kepercayaan. Banyak kali orang diombang-ambingkan oleh karena kepercayaannya. Dan kepercayaannya tidak kepada kebenaran. Dan saya mau berkata bahwa kepercayaan yang benar itu dimulai dari pribadi yang benar. Dan yang dibenarkan. Karena keyakinan itu adalah ekspresi daripada jati dirinya. Begitu Bapak Ibu, pohon mangga mengeluarkan buah mangga. Orang percaya yang sudah ditebus, dibenarkan oleh darah Yesus, dia akan menghasilkan keyakinan-keyakinan yang benar. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Selebihnya itu, sekurangnya itu, tidak ada. Pak, bagaimana dengan agama? Saya berkata, agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Agama adalah usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan. Apakah juga termasuk agama Kristen? Benar, karena kekristenan telah dibuat menjadi seperti itu oleh hukum Taurat. Kenyataannya gagal. Saudara, saya berkata, kebenaran bukan ada di dalam agama. Kebenaran hanya ada di dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu agama? Bukan. Anda boleh jadi orang yang tidak beragama Kristen. Tapi saya bersyukur kalau orang itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Itu lebih penting. Pak Yakub, apakah itu berarti di luar Kristen ada banyak orang yang diselamatkan? Sangat mungkin. Sangat mungkin Bapak Ibu. Pekerjaan Allah tidak terselami. Kalau gereja tidak menginjil, pekerjaan penginjilan tetap jalan. Itu pekerjaan Tuhan. Programnya Tuhan.
Siapapun tidak mungkin menghentikannya. Saya mendengar kesaksian di kaki Gunung Bromo ada sepasang suami istri yang kemudian bertobat percaya Yesus karena penginjilan. Tapi sebelum penginjilan itu jalan, sebelum dia bertobat, kemudian kan dia bertobat dan bersaksi. Ya, pantas ini. Saya itu beberapa kali kalau pergi ke sawah mencangkul dan istri saya membawa bekal untuk saya, kami waktu saat istirahat, menikmati istirahat, beberapa kali muncul salib dalam penglihatan dia. Dan ketika salib itu muncul, dia bilang, hati saya damai. Sampai saya berharap bahwa itu muncul lagi. Karena ketika salib itu muncul, itu membuat hati saya tenang dan damai. Saudara-saudara, kemudian dia bertobat. Dan kemudian hamba Tuhan itu menyaksikan pekerjaan misi ternyata di tempat terpencil itu. Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Sampai ada orang datang dan memberitakan tentang Injil itu. Orang itu baru tahu. Yang kamu beritakan itu sudah saya lihat. Sebelum saya menjadi orang percaya, saya merasa wow. Saudara-saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Inilah perpalingan kita. Inilah perubahan hidup kita. Ya. Ia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan. Di dalam siapa? Yesus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di atasnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, disinilah kita dimulai hidup kita. Sebelumnya, ngomong soal apa yang kita percayai, betul-betul ngaco. Saudara pernah mendengar membunuh orang kafir itu dapat surga, dapat bidadari. Mereka melakukannya Bapak Ibu. Tanpa perasaan. Bahkan di dalam kehidupan kekristenan pun mengalami hal yang seperti itu. Mereka datang kepada peramal. Mereka mencari tahu masa depan. Dan saya beberapa kali ngomong seperti ini. Mendengar seperti ini. Pak, itu luar biasa. Saya bilang, dihapusi kamu. Enggak Pak, kenyataannya betul terjadi. Terus yang lain lagi ngomong, Pak, pantangan saya ini. Saya tahu ini nasihat siapa. Tapi ketika dilanggar, Pak, cilaka Pak. Saya percaya Pak. Saudara-saudara, saya harus mengatakan dengan terus terang. Mengapa itu terjadi? Karena seseorang telah mempercayainya. Saya punya teman, taekwondo, dan 3 pelatih bela diri, ikut aliran kundalini, bisa tutup mata dan cari jarum di jerami. Hebat enggak? Nah waktu dia doa kelepasan, zaman dulu saya masih percaya kelepasan saudara. Doakan badannya dibontang-banting sama setan terus. Tabrakan tembok, tabrakan mana sampai 1 jam enggak keluar-keluar. Lalu kami bilang stop, kamu belum rela untuk melepaskan semua ilmu-ilmumu. Kamu pulang, kamu berdoa. Kalau buat kamu Yesus tidak cukup, ya sudah sampai sini aja.
1 minggu karena rumahnya Muntilan, waktu itu saya di Jogja. 1 minggu kemudian dia datang lagi dan dia berkata, sekarang saya sudah serahkan Pak. Saya selesai Pak. Saya mau sama Yesus saja, full. Dan ketika kita doa, Tuhan terimalah. Karena engkau telah mengasihi dia dan dia menyerahkan diri. Tidak ada reaksi apa-apa. Jadi kalau saudara pernah doa kelepasan tidak ada reaksi apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak harus ada reaksi. Justru reaksi-reaksi itu muncul karena enggak ikhlas, enggak pasrah, enggak sungguh-sungguh menyerah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kamu harus tahu bahwa sekarang ini Yesus di dalam kamu. Ya, dan kalau Yesus di dalam kamu, roh yang di dalam kamu itu lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Amin. Setan ora doyan demit, ora ndulit, leloro padha lunga. Amin. Ya, ilmu pelet, ilmu gendam, ilmu apa lagi? Itu yang seringkali di ATM, di teller, katanya orang sana minta petunjuk jalan, disuruh masuk, dicablek saja langsung linglung, tanda tangan, keluar uang dari bank. Saya berkata, engkau enggak mungkin kena kayak gitu-gitu. Karena Yesus ada di dalam kamu. Karena kamu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa ngomong ini? Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dan kebenaran itu yang membawa hidup. Right believing, right living. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, maka kehidupanmu benar. Sederhana seperti itu. Benar. Cuma begitu? Iya. Yang rumit-rumit Bapak Ibu itu di luar Bapak Ibu. Injil itu simple. Ya. Jadi mau percaya dengan benar, mulailah dengan hidup benar. Dan hidup benar bukan karena apa yang kita lakukan dan kita usahakan. Kita hidup benar karena apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. It is finished. Terimalah. Terimalah. Hari ini. Ketika engkau menerima, atau sebelumnya ketika engkau sudah menerima Yesus sebagai kebenaran, kamu akan terus bergerak, bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Ya. Ayatnya ya, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Atau baca ayat 31 dulu deh. Ya. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Kebenaran itulah yang membawa kita kepada kehidupan ya, yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 32. Ya. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran. Ya, dan firman-Nya yaitu Yesus, karena Yesus adalah firman, itu adalah kebenaran. Ya, kalau kamu mengenal kebenaran, kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya betul-betul orang yang merdeka hari ini dibandingkan hari-hari yang dulu ketika saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya menghidupi hidup percampuran antara hukum Taurat dan kasih karunia.
Sungguh, pelayanan saya dulu penuh beban. Dan seringkali pengurus atau mungkin majelis salah paham. Dan seringkali kita berkutat, bertengkar dengan perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Jadi begitu penting. Pelayanan diwarnai dengan aksi dorong-mendorong, tarik-menarik. Ya, kadang-kadang tidak sedikit yang berkubu-kubu. Karena mempertahankan dialah yang paling perlu dipikirkan, dibenarkan, dan diberi tempat. Saya waktu itu juga menganggap diri saya penting dan rela bertengkar dengan siapa yang saya anggap tidak sejalan dengan saya. Apakah ada di antara mereka yang keluar karena hal itu? Jujur, ada. Mereka sebetulnya suka sama Yesus, tapi nggak suka sama orang-orang yang bertentangan. Dan itu pekerjaan yang penuh beban. Nah, waktu transisi, gereja ini juga mengalami hal yang seperti itu. Dulu saya berpikir ya, nggak ada orang kaya yang nyumbang gereja yang menggunakan pengaruhnya, yang tidak menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi pemimpinnya. Sampai gitu loh Pak Vincent. Sampai saya nggak mau lagi deket-deket sama orang kaya. Ngerti nggak? Ada ketakutan. Ya, saya juga nggak mau terima persembahan dari jemaat. Itu saya Bapak Ibu. Jangan-jangan nih, saya dekat sama dia dan saya tidak netral dalam pelayanan. Karena terlalu banyak isu yang saya nggak suka. Dekatnya sama si dia. Oh dia ya pantes lah, wong dia support, dia kasih banyak. Saudara-saudara, pelayanan jadi penuh beban. Sampai saya mengenal kasih karunia. Dan puji Tuhan, meskipun ada perbedaan juga, kadang-kadang ada diskusi panas, tapi itu lewat aja karena itu bukan masalah yang harus difokusin. Kita semua maunya fokusnya sama Yesus. Iya kan? Bukan sama masalah. Dan pelayanan jadi enteng banget Bapak Ibu. Ya. Tidak semua orang harus sama dengan saya. Itu saya terima. Ya. Dan tidak semua orang harus sama seperti saya. Ya kan? Tetapi as Jesus is so are we. Itu aja. Jangankan dengan saudara jemaat, dengan istri saya aja dulu suka bertengkar. Hanya karena pemahaman lama. Tanya tuh istri saya. Nah kalau jadi cerita, ada cerita enggak? Pendeta kok gitu. Ya toh? Sama keluarga enggak seperti yang dikhotbahkan. Banyak. Tapi hari ini di dalam kasih karunia, istri saya menerima saya apa adanya. Dan itu powerful. Dia ngomong, "Hai istri, tunduklah kepada suami." Itu kebenaran. Jangan ditambah-tambahi ayatnya. Istri sekali nambahi. Kalau suami sayang sama saya. Kalau suami ngasih uang bulanan saya. Kalau enggak, mana mungkin saya bisa tunduk? Kan gitu kan? Tapi ketika dia di dalam kebenaran, menjalani kebenaran, saya malah gak petentang-petenteng sebagai suami. Pemimpin. Tunduk, gak usah gitu. Karena kebenaran itu Bapak Ibu, memerdekakan. Gak usah di planet-planet, gak usah ditekan-tekan.
Suami-suami, kasihlah istrimu. Amin. Jangan ditambahi ayatnya. Kalau dia melayani saya dengan baik. Nyuci pakaian, nyetrika, ngepel. Saya mau sayang sama dia. Nyatanya yang nyuci, setrika, ngepel, tambah masak. Juga tetap gak disayang. Banyak. Iya kan? Masalahnya apa? Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Dan itu yang jadi masalah. Tapi puji Tuhan hari ini berubah semua. Karena kasih karunia kan, karena kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Bu Joko. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Ya. Saudara-saudara, jujurlah, engkau ingin berubah. Tetapi perubahan itu bukan produk dari apa yang engkau usahakan. Tapi produk karena engkau mengenal kebenaran. Dah itu aja. Soal right living, itu nggak usah dikhotbahkan Pak Vincent. Itu auto. Pohon mangga keluarnya mangga. Jangan saudara berdiri di pohon mangga yang lagi saudara tanam. Ya toh, saudara doa. Besok jangan keluar jambu loh ya. Kamu harus keluar mangga. Dalam nama Yesus. Kamu tuh tak beli namanya pohon mangga. Kan gak gitu toh. Karena dia pohon mangga. Ya nanti buahnya mangga. Karena kamu orang benar. Maka buahnya adalah right living. Gak usah ditetel-tetel saudara. Ya. Jangan telatan ya saudara ya. Ya. Ayo kalau janji digenapi loh ya. Ya. Ayo. Persembahan, persepuluhan. Ya, di sini enggak ada. Ya. Amin Bapak Ibu. Dulu saya khotbah Maleakhi 3 ayat 10. Serius. Kalau kamu enggak persepuluhan, belalang, kupu-kupu, belalang itu akan memakan dan menghabiskannya. Angin akan meniupkannya. Saya ngasih persepuluhan Bapak Ibu. Tapi takut dengan ancaman itu masalahnya. Hari ini saya berubah. Pak Yakub ngasih persepuluhan, masih Bapak Ibu. Tapi spiritnya tuh sudah bahagia banget. Karena aku tuh sudah diberkati, sudah menerima segala sesuatu yang baik. Maka aku memberi, maka aku membagi. Itu kan Bapak Ibu? Beda dan itu pemahaman. Dan pemahaman jadi kepercayaan. Luar biasa. Ya. Saudara-saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ya. Kita akan baca sama-sama. Bisa jadi ini ayat yang terakhir yang kita baca. Dua Petrus 3 ayat 18. Satu, dua, tiga. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan dulu dong. Ini pesan Petrus kepada kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia sudah kita terima? Yes, amin. Lanjutkan. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran bagi setiap kita. Yesus Kristus adalah firman. Dan ketika kamu mengetahui firman, kamu mengetahui kebenaran. Dan ketika kamu mengetahui kebenaran, kamu, Bapak Ibu jemaat sekalian, dimerdekakan.
luar biasa. Hari demi hari kita makin dimerdekakan. Baca firman, yes, merdeka. Dengar firman, yes, makin merdeka. Tidak ada lagi tuntutan apa-apa di dalam hidup kita karena kita hanya menjalani. Semua tuntutan sudah dipakukan di atas kayu salib oleh kematian Yesus Kristus. Dia menjadi terkutuk oleh karena kita supaya kemuliaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Terakhir, saya akhiri dengan kesaksian. Bulan Juni 2021, saya mulai kumat lagi asam lambung. Istri saya yang seringkali panik. Saya panik juga karena istri saya panik. Dan hampir semua saya lakukan. Saya lakukan. Kalau mau dibilang ya, minum patilerot, dikasih info jemaat, siam mentah di jus. Kemudian jeli jamat. Apa meneh? Banyak ya Maya. Semua berhenti. Terakhir, madu sama apa lagi? Oh, teman menyaksikan ini. Dia punya pengalaman. Bekatul. Tak makan. Itu orang bilang pakanane pitik. Tapi bekatul itu Bapak Ibu, bekatul yang saya makan itu bekatul yang kayak susu, halus. Ya sudah diproses. Teman saya pernah ngalami sampai berak darah loh. Dia bilang ini bagus Pak Yakub, saya ikuti. Ya. Ke dokter, bolak-balik Bapak Ibu. Minum minuman herbal. Obat herbal itu kan banyak Bapak Ibu. Wah ini memperbaiki sel, saya minum, saya beli. Ya, nggak usah sebut merek ya. Tetapi saya tuh nggak tahu hari ini nih ditanya. Karena kemarin istri saya tanya, kamu kan sudah sembuh. Iya, puji Tuhan. Sebenarnya saya nggak kepengen ke susu-susu untuk bersaksi sih. Pengen lihat masa, ini kan enggak batu-batu lagi Bapak Ibu ya. Enggak gelegek-gelegek lagi. Saya kepengen lihat dalam waktu yang panjang sampai saya mau bersaksi. Istri saya tanya, sudah sembuh kan? Ya seperti inilah. Ya, terus dia tanya gini, menurut kamu yang menyembuhkan yang mana? Yang menyembuhkan yang mana? Kan semua dicoba, yang menyembuhkan yang mana? Saya bingung. Ya, kelihatannya yang menyembuhkan Tuhan Yesus saja. Paling gampang aja Bapak nih. Karena saya nunjuk obat-obat salah satu itu, dokter salah satu itu. Aduh Bapak Ibu, ya bolehlah, boleh. Sebetulnya saya ini tenang-tenang aja sih, walaupun kadang-kadang kelihatan secara di luar tuh nggak tenang. Anak saya juga gitu, Papa ini kenapa kok ngono, ayo kemana-kemana gitu kan. Dia kan memperhatikan itu kalau saya di kantor. Sampai saya ke belakang ya, minggir dari orang banyak. Hanya untuk meluapkan emosi lambung itu ya, gasnya. Saudara-saudara, saya perjamuan suci loh. Setiap hari. Istri saya mengingatkan, kalau saya lupa, ya bisa lupa ya? Bisa. Karena apa? Saya merasa itu bukan masalah. Kadang-kadang tuh saya merasa begitu. Sakit, tapi tak anggap masalah. Nah ini orang yang ngenteng no ya sebetulnya. Tapi istri saya enggak isa itu. Bukan hanya saya, anak-anaknya kalau sakit dia juga enggak isa. Saya ngomong soal sakit ya, saya tuh lebih mentek gitu. Lebih tahan, lebih tenang. Ya, tapi nek soal duit ya Bapak Ibu, saya lebih enggak tahan itu. Ya, tapi nek soal duit itu istri saya tahan. Gak duit-duit ya saya guyu. Saya beruntung punya istri kayak gitu. Ya, luar biasa. Ya, tenang aja nanti kan Tuhan kasih. Selalu menghibur gitu. Padahal saya sudah empot-empotan itu. Ya.
Luar biasa. Jadi kita punya titik lemah yang masing-masing ya. Tapi jangan lupa saling support. Ya, saling support. Dan saya bersaksi, hari ini saya sehat. Pak Yakub kok suwi banget ya, setahun. Enggak apa-apa Bapak Ibu, bukan masalah. Setiap hari saya juga ngomong, Pak Vincent sudah sembuh ya Pak? Sudah. Gitu. Imannya kan memang begitu. Kenyataannya, ya wes delokon dhewe, gitu kan? Tapi imannya sudah selesai. Sembuh. Yang nyembuhkan yang mana Pak Yakub? Yesus. Karena Yesus berkata, aku menanggung semua penyakitmu dan menanggung semua kelemahanmu. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh. Iya, ditambah olahraga terus Bapak Ibu. Berenang, fitness. Jadi kalau ditanya mana yang menyembuhkan, ya sudahlah. Itu aja jawabannya yang tadi ya. Enggak ada yang lain. Yang lain itu cuma tambahan-tambahan saja. Tapi Yesus penyembuh kita. Oke, jemaat, terima kebenaran ini. Right believing, right living. Jika hidupmu benar, jika imanmu, percayamu benar, maka hidupmu benar. Dan kamu benar karena Yesus yang benar ada di dalam kamu. Firman yang benar ada di dalam kamu. Merdeka.